Baik, selamat malam. Rahayu, rahayu, rahayu. Nah, terima kasih. Malam ini kita akan membahas dalam pertemuan tetap kita dalam acara yang selalu menjadi inspirasi bagi semua masyarakat, yaitu acara Cahaya Batin bersama Cak Monyong. Dan di tengah-tengah kita malam ini pemirsa ada sesepuh kita Cak Arifin yang akan menjadi narasumber, Mas Anwar mendengarkan keluh kesah Ibu Budi dan Ibu Maria ya. Nah, dalam beberapa hari ini ada sebuah peristiwa yang menarik. Pembahasan kita akan coba menelisik apa yang akan menjadi solusi dari gerbang penyadaran bangsa Indonesia, masyarakat Jawa. Karena kita menjelaskan berkali-kali bahwa kita akan menuju sebuah gerbang kesadaran dalam Cahaya Batin ini, yaitu membaca sebuah amanat dari leluhur untuk kita selalu berpegang teguh kepada nilai-nilai kebaikan yang menjadi ajarannya. Kita akan sedikit melihat bagaimana situasi ekonomi, situasi masyarakat di tengah pandemi. Apakah kita menjadi semakin gelisah, semakin berkekurangan, gundah gulana atau bagaimana? Mari kita akan mengkaji hal tersebut, tapi berpatokan kepada nilai-nilai kebaikan dalam ajaran memahami aksara Jawa, yang kali ini akan kita bicara pada aksara keempat, yaitu Hanacara. Nah, ini akan kita bahas tentang bagaimana rasa ini, perasaankah itu rasa yang di dalamkah yang akan nampak, rasa yang di luarkah yang akan muncul, kita akan bahas. Saya akan ke ini Mas Anwar. Nah, terima kasih. Ini adalah rasa syukur kita malam hari ini. Nah, Mas Anwar, ini di tengah pandemi, kalau melihat sudah 1 tahun 2 bulan pandemi ini berjalan, apa yang kita lihat mulai dari lockdown sampai saat ini, seperti apa peristiwa situasi hari ini? Udah. Selamat malam Rahayu, Rahayu. Pemirsa semua. Kalau mempelajari dari kejadian sejak mulai pandemi hingga hari ini, tidak ada satu manusia pun yang tidak merasakan efek dari pandemi COVID. Efek bukan berarti negatif atau jelek bagi orang-orang yang paham tentang apa itu kehidupan dan juga apa itu kehidupan setelah mati. Ya. Secara ekonomi tidak ada pertumbuhan, mungkin malah menurun. Negara menjadi inflasi ya. Nilai rupiah tidak bagus di mata uang internasional. Tapi orang Jawa punya satu kelebihan yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Ya. Yaitu dengan falsafah nrimo ing pandum. Nrimo ing pandum. Ini maksudnya bagaimana itu? Tegese ingin nrimo ing pandum, apapun yang sudah menjadi ketetapan, ketentuan alam itu adalah ketentuan Sang Pencipta. Ya. Dan tidak ada satu kuasa pun atau satu kesaktian apapun yang mampu melewati hal tersebut, kecuali harus bisa menerima kekuasaannya. Itu sebagai bukti keimanan sebagai orang Jawa. Lunggune ana ning rasa seperti huruf rah tadi dalam ana caraka huruf keempat kalau tidak salah. Ya, betul. Roh, rasa bahasanya sederhana, maknanya luas dan bisa memenuhi alam semesta ini. Ya.
bagi saudara-saudara sebangsa setanah air harus belajar mengenai rasa yang sebenarnya atau rasa sejati yang tidak semua orang akan mengerti, walaupun untuk dikatakan banyak orang yang tahu dan paham rayu. Untuk mewujudkan rasa sejati tidak semudah itu. Semua memulai dari diri, untuk mengenal dirinya sendiri, siapakah saya, insun atau aku pun apapun istilahnya, tapi dalam arti yang rohani atau arti yang makna halusnya, bukan badannya atau zohir. Mereka-mereka yang sudah memahami atau sudah mulai belajar mengeterapkan hal tersebut, pandemi bukan suatu musibah, pandemi adalah tangan Tuhan. Kalau mau mengenal Tuhan harus bisa mengenal pandemi. Salah satu wujud pengejauhan tangan Tuhan itu ada pada pandemi. Jadi yang disebut corona atau covid, kalau saya memahaminya, dia adalah wujud sang pencipta. Walaupun orang menamakan itu musibah atau pagebluk ataupun penyakit, bagi saya bukan. Akal saya lebih mengenal sang pencipta. Bila saya sudah mengenal sang pencipta, kemungkinan apapun yang terjadi adalah yang terbaik buat saya dan semua manusia. Saya rasa cukup demikian. Mas Banyak. Ada yang menarik yang disampaikan oleh Mas Anwar, yaitu falsafah hidup dari kalimat ro yang berarti rasa ningsun handulusi. Dalam penjelasan bahasa Indonesia adalah rasa cinta sejati muncul dari cinta kasih nurani. Nrimo ing pandum sangat dalam. Di dalam pemaknaan Jawa yang disampaikan oleh Mas Anwar sangat berakar dan sangat mendasar. Nah, apa yang terjadi untuk masyarakat di Jawa Timur, utamanya Surabaya? Saya kepingin mendengarkan dari Ibu Budi yang hari ini ada di tengah kita mewakili kaum perempuan. Monggo Ibu, apa yang terjadi di tengah pandemi? Apakah rasa itu masih ke arah yang sejati atau ada keluh kesah? Monggo Put. Terima kasih waktu yang diberikan buat saya untuk mengutarakan keluh kesah ini ya. Dengan adanya pandemi ini, nrimo ing pandum itu semakin sulit kita aplikasikan ke masyarakat, karena justru kenyataan yang terjadi, mereka itu semakin kanan kirinya itu mereka semakin tidak peduli. Sepertinya ada orang meninggal misalnya, setiap kita, kalau dulu sebelum ada pandemi kita akan selalu datang belasungkawa atau sekarang malah mereka menjauh dengan alasan takut ketularan. Nah, ini rasa yang seperti apa yang kita rasakan sekarang ini dengan datangnya pandemi. Juga ketika biasanya kalau ada orang yang kesusahan gitu, kita dengan segera kita memberikan bantuan. Tapi sekarang itu sudah semakin jarang, semakin jauh. Malah justru mereka itu malah menghindar. Kita sendiri juga butuh. Gitu. Sehingga kita semakin malah sulit. Jadi nrimo ing pandum itu sudah nggak ada aplikasinya lagi, tetapi hanya sebagai sebuah slogan. Itu sangat miris sekali kalau saya melihat. Itu. Ya. Ada sesuatu yang disampaikan oleh Bu Budi bahwa di masyarakat sekarang keluh kesah menjadi sebuah persoalan yang sangat mendasar. Tapi kita harus kembali kepada falsafah nrimo ing pandum yang harus kita cerminkan sebagai keluhuran amanat dari leluhur kepada masyarakat Jawa
bahwa kita harus memegang sikap itu agar tidak terjadi silang sengkarut, saling menyalahkan, lalu juga tidak mau menerima sebuah tahapan bagaimana kalau orang-orang sepuh di dalam melihat situasi ini bukan dimaknai negatif, tapi dimaknai seperti yang sampaikan Mas Anwar, dimaknai positif thinking, dimaknai sesuatu yang akan mencapai kepada sesuatu yang luar biasa. Maka ada upaya kepada seluruh masyarakat untuk memberikan message, pesan agar kita sama-sama menerima tahapan ini untuk bangsa Indonesia untuk menuju kemuliaan. Bu Maria ingin menambahi? Monggo, mungkin keluh kesah kaum ibu dalam situasi hari ini. Monggo. Enggak lah, saya rasa nggak ada, karena wabah corona itu sudah takdir. Sudah kurang lebih sebentar lagi 6 tahun, sudah penutupan 5 abad, 500. Kalau mau dihalang sebenarnya sudah masih ada kesempatan. Hanya saja sudah menjadi takdir yang ke-300 bahwa manusia sudah tidak bisa lagi seperti dulu. Kesakralan sudah tidak ada, hampir punah. Keyakinan terhadap ketuhanan yang Maha Esa sudah hampir pupus. Jadi hanya cuma bisa mengimbau bahwa wabah itu memang ada, corona itu memang ada, covid itu memang ada, namun bisa dipatahkan dengan sebuah mantra. Silakan. Bisa dipatahkan sebuah doa. Hanya saja itu tadi, waktu sudah tidak memungkinkan untuk masyarakat khalayak kultur, sosial budayanya sudah berkurang. Sudah, itu aja. Ya, terima kasih Maria sudah memberikan masukan bahwa ini adalah sesuatu yang harus dihadapi. Maka kembali kepada aksara Jawa yang keempat, bahwa rasa cinta sejati muncul dari cinta kasih nurani. Bahwa kita harus betul-betul belajar dari guru nurani agar muncullah rasa cinta sejati yang sesungguhnya. Jadi memaknai hidup dan mampu untuk melihat kehidupan itu tidak semata-mata berkeluh kesah karena situasi ekonomi. Oh iya Pak. Oh ya, silakan. Boleh nambah lagi? Oh, silakan. Monggo. Maaf ya, mungkin sekarang ini manusia terlalu berlagak modern, sehingga kultur itu mereka galakkan. Kalau toh memang sudah terjadi seperti ini, tragedi, bencana dan lain sebagainya, mungkin Tuhan sudah punya maksud lain, bahwa kita harus kembali lagi kepada manual, di mana kehidupan kita sudah seperti dulu lagi. Itu artinya menolehlah kepada sesuatu yang membuat kita tuh dasar, yaitu lahir. Dasar yaitu kita lahir dan mati. Hidup mah sandiwara, bisa dibuat. Tuh. Jadi tolonglah, saat ini sudah tidak ada yang namanya tercermin suatu kode etik bahwa manusia itu, ajaran para nabi, tidak boleh berzina, berzolim. Namun ajaran dalam arti kultur itu termasuk ajaran apa? Bila ada seseorang yang melihat, seseorang ini bagaimana, kita makan, kita ambil. Coba itu suatu didikan, aturan budaya dari mana? Kalau kita sudah menganggap kita ini orang pandai, pintar, intelektual, berpendidikan, beragama yang jenius, ideologi tinggi. Ini bukan zamannya pada saat berbakala. Ya. Bukan zamannya saat kita tuh melihat suatu makanan yang lezat, barang yang bagus, kita ambat. Ya. Ini nyawa. Jadi saya minta tolong manusia, sadarlah, mungkin ini sudah waktunya Tuhan itu menunjukkan kita pada satu titik itu, kepala yang begitu meninggi, langit yang begitu tinggi tidak bisa beradab dengan air atau laut. Kita menemukan suatu kesesakan. Di atas kita kesesak awan, di bawah kita juga sesak dada.
tolong lebih baik kita mendidik, lebih baik kita turun ke bawah dan mendasar, mengenal lahir dan mengenal mati. Udah, terima kasih Pak. Terima kasih Bu Maria. Seperti yang kita sampaikan tadi bahwa hal yang paling mengakar adalah dalam rasa. Belajarlah kepada rasa atau guru nurani, maka kita akan mengenal yang namanya rasa cinta sejati. Di dalam aksara Jawa kita melihat aksara keempat telah mengajarkan kepada nilai-nilai kebaikan. Dan kita tahu manusia yang tidak mengedepankan rasa dan mengenalkan rasa nurani itu sendiri, maka dia tidak akan pernah bertemu dengan cinta sejati dari Sang Maha Pencipta. Jika dia tidak menerima dari sesuatu yang dijadikan pondasi yang mendasar dan mengakar, maka kita tidak akan menemukan apa-apa. Ada yang ingin disampaikan sedikit mungkin Mas Anwar sebagai closing sebelum kita tutup? Sebagai penutup pada sedikit kata-kata, sebenarnya bukan kata-kata, ini bahasa sederhana yang memang secara pribadi pernah saya peroleh. Ya. Mungkin bisa saya sampaikan di forum ini. Ono rasa krana sukma, iso nyoto krana kang maha kuwasa. Sejatine ati, sejatine Gusti, sejatine rasa, sejatine kuwasa. Ora ono kang luwih kuwasa kejaba ati kang suci. Ya cukup saya rasa untuk memahami hal tersebut, setiap pribadi harus menggali secara pribadi dalam dirinya masing-masing, bukan belajar atau bertanya kepada individu atau makhluk lainnya. Sebaiknya pada dirinya sendiri akan menemukan jawabannya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi dasar dalam perilaku kehidupan ini yang sebenarnya setiap manusia harus welas asih, luhur budi lan wicaksana. Saya rasa cukup ucapannya. Ya, terima kasih. Welas asih, luhur budi dan wicaksana. Closing yang cukup tepat untuk memberikan sebuah statement merangkai dalam penjelasan dalam aksara Jawa keempat ro. Jadi memahami tentang guru nurani akan kita temukan cinta sejati dari Sang Maha Kuasa. Demikian pembahasan kali ini, kita akan bertemu kembali. Terima kasih, dan kita akan terus mencari mendalami tentang ajaran leluhur dari aksara Jawa. Terima kasih Mas Anwar, Bu Budi, Bu Mari. Rahayu, rahayu, rahayu.